Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu Siopan, dalam Jadi Nasty episode terbaru, yaitu Jadi Nasty episode 47. Yang mana pada Jadi Nasty episode 47 ini menceritakan Siopan yang akhirnya sampai di kota Tianshui bersama Xiaobai untuk mencari suku penyihir kuno. Namun di sini Lembah Fenceng malah datang juga ke tempat ini bersama Lu Suci karena mengejar perijin yang lari juga ke desa Tianshui ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di gurun pasir yang sangat panas, seorang pemuda sedang berjalan dengan susah payah. Di sini dia terus meminta pertolongan kepada Dewa Beruang untuk keselamatan hidupnya. Namun pada akhirnya pemuda ini harus terjatuh karena tubuhnya sangat lemah di tempat yang sangat panas ini. Dan orang ini bertanya-tanya kenapa Dewa Beruang yang dimaksud tidak juga menjawab dirinya. Dan hal itu membuat orang ini mempertanyakan dewa macam apa yang disebut Dewa Beruang ini. Serta karena dirinya tak ingin mati, pemuda ini bersedia melakukan apapun jika ada orang yang datang untuk menolongnya. Tiba-tiba pemuda ini pun berada di tempat gelap seperti hutan tandus. Dan tentu hal ini pun membuat pemuda ini sangat ketakutan. Terlihat di tempat ini pun, tengkorak binatang roh tergeletak di mana-mana dan ada suara orang yang berkata bahwa pemuda ini akan mendapatkan kekuatan yang dia inginkan jika pemuda ini mau tunduk. Dengan tetap masih ketakutan pun, pemuda ini mengatakan bahwa dirinya mau melakukan apapun. Dan terlihat ada serangan ke pemuda ini karena ternyata dia akan dijadikan persembahan dengan membakar tubuh dan menyalakan jiwanya. Sementara Xiaopan bersama Xiaobai pun kini sudah berada di desa Tianshui yang terlihat begitu damai. Xiaobai pun terlihat sangat bergembira saat berada di pasar ini. Dan Xiaobai tak menyangka jika 300 tahun sudah berlalu yang membuat desa Tianshui ini semakin ramai. Terlihat di sini Xiaobai ini tertarik dengan sebuah benda dan langsung mengambilnya tanpa membayar. Namun saat penjual itu akan mengejar, di sini Xiaopan datang dan langsung membayar itu. Terlihat Xiaobai ini pun terus mengambil semua barang yang dia mau tanpa membayar. Dan Xiaopan yang berada di belakangnya pun bertanggung jawab untuk membayar semua yang diambil Xiaobai itu. Namun Xiaopan dikejutkan karena Xiaohui ini mengambil kembali semua uang yang dibayarkan Xiaopan kepada para penjual. Di sini Xiaobai pun terhenti di sebuah tempat jasa lukis. Dan di sini Xiaobai meminta agar orang itu melukis Xiaopan. Namun setelah selesai, Xiaobai tampak tak puas dengan hasilnya karena wajah Xiaopan dalam lukisan tampak cemberut. Di sini Xiaobai meminta dilukis ulang wajah Xiaopan dengan ekspresi tersenyum. Kemudian saat berjalan pun terlihat mas-mas hidung belang yang melihat kecantikan Xiaobai ini. Dan mas-mas ini pun mengajak Xiaobai ikut bersamanya dengan dijanjikan hal-hal menarik. Terlihat satu orang lain datang lagi dan meminta Xiaobai ini ikut dengan dirinya saja. Dan orang ini berkata bahwa keluarganya mempunyai ribuan hektar lahan yang subur. Namun di sini Xiaopan datang dan Xiaobai berkata bahwa dirinya sudah mempunyai suami. Yang mana hal itu pun membuat kedua mas-mas itu langsung pergi. Kemudian di sini Xiaobai berkata kepada Xiaopan bahwa meskipun dirinya sudah dikurung selama 300 tahun, namun dia tetap belum tua. Sementara di tempat lain, terlihat para murid Lembah Fengjiang ini pun sedang mencari keberadaan Yan Hong. Mereka pun akhirnya menemukan keberadaannya yang ternyata disembunyikan di sebuah keranjang oleh Pri Jinping. Sementara Li Sun pun terus mengejar Pri Jin sampai di desa Tianshui. Di sini juniornya pun bertanya kepada Li Sun apakah benar jika Pri Jin ini masuk desa Tianshui. Dan Li Sun sangat yakin jika Pri Jin bersembunyi di tempat yang ramai karena jika dia bersembunyi di hutan belantara pasti tak akan selamat dari pengawasan elang mata merah. Di sini Li Sun meminta Lu Suci untuk berjaga di sisi timur, sementara Li Sun bersama juniornya akan ke sisi barat untuk mencari Pri Jin ini. Maka dari itu mereka bisa menjebaknya dengan sempurna. Dan terlihat Lu Suci ini terus bertahan di tempat ini.
Sementara itu di desa Tianshui ini terlihat kedai makan yang begitu ramai dan selalu tak sepi dari pengunjung. Di sini Xiaofan dan Xiaobei masuk ke tempat itu untuk segera mencari makanan. Xiaobei pun terlihat takjub dengan dunia sekarang yang sangat damai ini. Kemudian saat pelayan bertanya mereka ingin makan apa, Xiaofan pun menjawab jika dirinya ingin makan nasi. Namun di sini Xiaobei bertanya apakah di tempat ini menyediakan burung pipit panggang. Pelayan itu pun mengatakan bahwa menu itu jelas ada karena itu adalah hidangan andalan mereka. Tak hanya itu saja, karena Xiaobei meminta ikan hitam, kulit salju campur, 3 usus ular, ekor beruang panggang, daun musim gugur panggang, 5 serangga, buah hitam, lalu tambah capung goreng. Di sini pelayan itu kembali mengatakan bahwa semua yang disebutkan Xiaobei tadi adalah hidangan lokal yang terkenal. Namun pelayan itu meminta maaf karena kedainya ini hanya bisa menyajikan buah hitam serta ekor beruang panggang saja. Dan semua yang disebutkan Xiaobei tadi sangat sulit menemukan bahan-bahannya. Mendengar itu akhirnya Xiaobei pun meminta 3 hidangan yang disebutkan tadi saja. Kemudian di sini Xiaofan pun bertanya apa yang disebut dengan buah hitam. Karena jika burung pipit panggang, Xiaofan masih bisa membayangkannya. Di sini Xiaobei pun memberitahu bahwa itu adalah buah khas perbatasan selatan yang mana luarnya berwarna hijau zamrud dengan daging putih dan lembut, namun bagian tengahnya berwarna hitam. Dan buah itu akan sangat lezat jika digoreng dengan minyak. Xiaofan pun kembali bertanya apa yang disebut dengan ekor beruang hitam. Dan Xiaobei berkata bahwa itu bukanlah beruang seperti di pikiran Xiaofan. Karena di perbatasan selatan ada hewan kecil bernama beruang ekor panjang. Dan meskipun ukurannya sangat kecil, namun dagingnya sangat lezat menurut Xiaobei ini. Terutama ekor panjangnya yang merupakan bagian paling berharga. Mendengar itu pun Xiaofan malah teringat saat dirinya menjadi koki di sekte Jingyun. Di sini Xiaobei bertanya kenapa saat membicarakan makanan Xiaofan tampak lebih bersemangat. Padahal Xiaobei tahu jika Xiaofan ini biasanya seperti tanpa beban. Hari berganti malam dan Xiaobei menginap di tempat itu bersama Xiaohui. Sementara Xiaofan masih nongkrong di luar tempat ini. Xiaofan tak menyangka jika selama 10 tahun ini sudah mengalami pasang surut. Dan dirinya berkali-kali menghadapi kematian, namun akhirnya mendapatkan petunjuk sihir pengembali jiwa. Dan Xiaofan tak ingin ada kesalahan sedikit pun di dalam perjalanan ini. Namun Xiaofan tak tahu apakah keinginan lamanya bisa terpenuhi. Xiaofan juga sadar jika 500 tahun tak terlalu lama bagi seorang kultivator. Dan meskipun orang yang memahami ilmu sihir sudah tiada, Xiaofan yakin jika pasti ada warisan yang tersisa. Namun Xiaofan bingung dirinya harus pergi kemana jika hal tak terduga terjadi. Dan Xiaofan hanya bisa berharap jika semua ini bukan menjadi usaha yang sia-sia. Tak lama setelah itu Xiaofan pun melihat jika ada pergerakan Li Sun bersama juniornya. Maka dari itu pun Xiaofan ini langsung bergerak mengikuti mereka. Sementara Xiaobei hanya bisa melihat dari kamarnya saja. Perlahan pun Xiaofan ini terus mengikuti mereka. Dan ternyata mereka berdua sudah menemukan keberadaan perijin dan langsung menyerangnya. Terlihat perijin ini pun harus kembali menghadapi Li Sun bersama dengan juniornya tersebut. Di sini Li Sun kembali menggunakan pedangnya untuk menahan teknik roh dari perijin ini. Namun juniornya harus terkena serangan tersebut. Setelah itu perijin ini berusaha meninggalkan mereka berdua. Namun dirinya harus terhenti karena Lu Suci sudah menghadangnya dari depan. Di sini perijin hanya bisa terdiam karena Li Sun juga kembali menghadang dari arah belakang. Dan Li Sun meminta perijin harus membayar dengan ratusan kali lipat karena dia sudah membunuh murid dari lembah Fenjiang. Di sini perijin menggoda dengan bertanya, apakah seperti ini orang-orang dari aliran kebenaran? Karena bahkan ada banyak orang yang menindas wanita sepertinya. Namun di sini pun Li Sun langsung menyerang perijin yang mana karena hal itu membuat Lu Suci juga ikut menyerang. Dengan cepat pun perijin bisa berpindah tempat dan menggunakan junior Li Sun sebagai tameng kemudian pergi. Namun di sini Lu Suci tak diam begitu saja dan mengejar perijin ini. Perijin yang mengetahui ada Xiaofan pun langsung meminta Xiaofan untuk membantunya menghentikan mereka di Goa Cili. Maka dari itu pun di sini Xiaofan langsung menyerang Lu Suci yang mengejar perijin ini. Dan di sini kembali terjadi lagi pertarungan Xiaofan dengan Lu Suci ini. Di bawah sinar bulan purnama pun, mereka berdua ini sudah saling berhadapan tanpa ada yang mengganggu.
Dan Lee Sun yang melihat mereka berdua pun juga tak mau mengganggu dan terus mengejar Peri Jinping. Terlihat pelarian Peri Jin ini pun sampai di sebuah hutan dekat Gua Jili. Di sini kemudian Peri Jin menggunakan benang rohnya untuk terus menyerang Lee Sun ini. Namun dengan menggunakan pedang apinya, Lee Sun ini kembali menghancurkan teknik Peri Jin tersebut. Menyadari Peri Jin kabur lagi, di sini Lee Sun menggunakan elang mata merah untuk mencari keberadaannya. Yang mana karena hal tersebut membuat Lee Sun dengan cepat menemukan posisi Peri Jin ini. Di sini Peri Jin pun sadar jika elang mata merah ini benar-benar merepotkan. Namun Peri Jin masih dengan santainya menghadapi Lee Sun yang sendirian ini. Terlihat pertarungan mereka berdua ini terjadi dengan intens, bahkan banyak menghancurkan tempat-tempat di sekitar. Di sini Peri Jin sempat berhasil mengikat Lee Sun, kemudian melemparkannya. Namun lagi-lagi Lee Sun menggunakan pedang apinya tersebut untuk mengalahkan Peri Jin ini. Di sini Lee Sun pun yakin Peri Jin tak akan selamat karena Peri Jin selalu menggunakan trik lama. Namun kemudian Peri Jin menggunakan kabut ungunya dan menjebak Lee Sun di dalamnya. Di sini Peri Jin ini berhasil mematahkan peluit untuk elang mata merah. Kemudian di sini Peri Jin mengatakan jika dirinya akan melepaskan Lee Sun ini, karena jika tidak dirinya akan terus bertarung dengan lembah Fenxiang. Dan terlihat Lee Sun ini pun tak bisa bergerak karena kabut ungu dari Peri Jin ini. Sementara Xiaofan ini masih terus berhadapan dengan Lu Suci tanpa ada pergerakan sedikit pun. Di sini keduanya tak ada yang bergerak sedikit pun karena seperti tak ingin melukai satu sama lain. Dan Xiaofan pun hanya terus menatap wajah cantik dari Lu Suci ini. Di sini Lu Suci terlihat kembali memasukkan pedangnya karena teringat Xiaofan yang melepaskannya saat berada di hutan. Dan mereka hanya terus berdiam tanpa bergerak dengan terus teringat kejadian di hutan waktu itu. Dan itulah guys alur cerita Dinasti episode 47 ini. Xiaofan ini ternyata masih labil ya kalau bertemu Lu Suci. Dan apakah Xiaofan akan meneruskan bertarung dengan Lu Suci atau malah akan kembali ke aliran kebenaran? Kita tunggu saja dalam Dinasti episode 48. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.